Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tatapan Kailing segera menyapu, matanya berubah menjadi Xiaoyan yang dingin dan mulia ketika dia pertama kali melihatnya, sulit diatur, ketika dia menyapu semua orang, tatapan Kailing tidak berhenti, sampai dia melihat Xiaoyan, Liu Meifangnya sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat memalingkan muka. Tanpa menunggu Kailin berbicara dan membuat gerakan apapun, Xiao Yue segera pingsan begitu dia melambaikan Kailin dari panggung. Di masa lalu, Xiaoyan segera melangkah maju dan memeluk wajah cantik ini, setidaknya di mata Xiaoyan, itu tidak lebih lemah dari wanita manapun, termasuk permaisuri juga seorang ayah, beri aku paprika hijau Cailing Yang. Xiao Yueli berjalan ke sisi Xiaoyan, dan di mata Xiaoyan, dia enggan, tetapi dia mengerti bahwa dia perlu melepaskannya di depannya. Ini hal yang baik untuknya, biarkan dia pergi dan biarkan dia mengejar dirinya sendiri. Xiaoyan sedikit mengangguk, dan menyerahkan nada dering di tangannya kepada Xiao Yueli, apakah kita masih bisa menemukannya? Ayah selama periode ini lebih baik tidak mengunjungi ibu nada dering, saya mengubah reinkarnasinya, menghapus ingatan, yang setara dengan membiarkannya terlahir kembali, jadi jangan memiliki hubungan kausal dengan ayah untuk saat ini. Xiao Yueli melambat dan mengurangi peradangan, dan tiba-tiba mengangguk sedikit. Xiao Yueli mengambil nada dering yang tidak sadarkan diri, mengangkatnya dan berbalik dan berjalan keluar rumah. Semua orang bingung, dan tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yueli bergerak, memegang nada dering dan berubah menjadi Chang Hong dan meninggalkan Xiao Mansion. King Muer melangkah maju, menatap Xiaoyan, yang memiliki ekspresi muram, dan dia selalu lincah, dan dia juga tenang. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. Mereka jelas ingin tahu apa yang terjadi pada Kailin, dan di mana itu diambil oleh Xiao Yueli sekarang. Setelah Cailing pergi untuk waktu yang lama, Xiaoyan berbicara dengan suara rendah, dan dia sedikit tersesat saat ini. Meskipun nada dering tidak jatuh pada akhirnya dan memasuki reinkarnasi, nada dering yang menghapus kenangan masih meninggalkannya. Kalian semua keluar, biarkan aku diam, Xiaoyan berkata dengan lembut. Aomu ragu-ragu, Jenny, menatap matanya dan pergi dari ruangan milik nada dering, meninggalkan Xiaoyan sendirian di dalamnya. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasakan sakit yang berkedut di hatinya. Tidak, Yayu melihat kerabatnya meninggal, Xiaoyan berdiri, sosoknya sedikit mengejutkan, ruangan nada dering kosong, tidak ada buku tambahan, dan tidak ada pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atas meja. Xiaoyan ingat bahwa dia adalah kecantikan dari orang-orang ular. Bagaimana Ratu Tusaud bisa suka membaca? Bahkan piano, catur, kaligrafi, dan lukisan lainnya bermartabat, dan ular piton menelan 9 warna harus melonjak di dunia. Dia seharusnya ditakdirkan untuk menjadi pria yang kuat, dan dia tidak akan kalah dengan Nian dalam hal bakat, semua karena pertemuan api. Henny juga memiliki pernikahan ini, dia benar-benar kesepian. Xiaoyan duduk di kursi, dia membayangkan bahwa dia adalah nada dering, bagaimana dia menghabiskan waktu yang lama ini. Ketika Xiaoyan kembali, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan nada dering, dan bahkan menjadi jauh lebih ramah. Tapi sekarang saya memikirkannya, itu bukan sifat CRBT, hanya saja dia ingin berintegrasi ke dalam keadaan kehidupan lain dan membuat dirinya tidak terlalu membosankan. Tetapi untuk waktu yang lama, itu membuat CRBT kehilangan minat pada segala hal. Jika hidup dapat melihat akhir dalam sekejap, itu sebenarnya bukan semacam kebahagiaan, tetapi CRBT tidak dapat melihat akhir, dan dia bahkan lewat dengan linglung. Hari-hari hidup tampaknya tidak berarti, dan dia kehilangan makna hidup. 10 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, betapa kesepiannya yang dia alami adalah bahwa dia akan mengalami perubahan suasana hati. CRBT seperti sangkar emas di kandang kecil, harus ada langit yang lebih luas, ini harus menjadi hidupnya. Tetapi mungkin juga jika tidak ada keheningan, CRBT mungkin dapat menerobos tanah, dan mungkin tidak dapat keluar dari jalan yang penuh dengan pertempuran dan kompetisi. Itu mungkin mandek di ranah tertentu, dan akhirnya mengakhiri pesangon seumur hidup. Namun, ada kemungkinan juga bahwa CRBT akan terus dibudidayakan lagi, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, dalam perang tertentu, dia mati di medan perang, tanpa perlindungan nada dering anti-inflamasi,
dia mungkin mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sulit baginya untuk menerobos ke dewa pertempuran, apalagi memiliki umur yang panjang dan lambat ini, seperti sungai waktu yang panjang, dia telah mengalir ke depan. Dan tidak, jika nasib semua orang sudah ditakdirkan. Bagi CRBT, ini mungkin akhir, tetapi Yue Li menghapus ingatannya dengan cara yang membuat nasib CRBT bervariasi. Namun, variabel sebenarnya bukanlah menghapus ingatannya, tetapi meninggalkanku. Dia akan menjadi tidak aman, tetapi dia akan menemukan makna hidup, Nitrat bergumam, dia seharusnya tidak sedih, dia harus senang dengan nada deringnya. Meskipun ingatan tentang dia hilang, itu mungkin bukan hal yang buruk, dan saya tidak tahu apakah saya akan dapat melihat Ratu Medusa yang mulia dan dingin lagi suatu hari nanti. Meskipun dia pergi dengan cara ini, dia akan menjadi dirinya yang sebenarnya di masa depan. Ternyata apa yang disebut perwalian saya dibelenggu untuk hidup, tetapi saya telah melupakan hidup, dan saya harus memberinya makna untuk membuat hidup mata Xiao Yan kosong. Dia sepertinya melihat nada dering, mengenakan gaun panjang merah, dengan bangga berjalan di sensi. Di bagian langit dan bumi ini, saya ingin melindungi tidak hanya nyawa kerabat dan teman tercinta saya, tetapi juga suara laki-laki yang merupakan keberadaan hidup mereka, disertai dengan fluktuasi aura yang cepat di sekitarnya, kekuatan penindas yang tak terlihat, tersapu, dan seluruh aura berubah secara dramatis, dan keabadian para dewa. Ketiga, dia menerobos Xiao Yan dan tidak kekurangan ki dunia. Aura yang dimiliki oleh dewa tidak terukur. Pada saat ini, dia memancarkan fluktuasi yang lebih kuat, dan pada saat terobosan nitrat, dia masih memegang seutas labu gula di kota, dan di belakang Beijing, diikuti oleh sejumlah besar pria, sosoknya tiba-tiba menghilang ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Datang ke Xiao Mansion, keabadian dewa ketiga. Xiao Yan, karena kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan tersembunyi, Ye Beijing berteriak di luar rumah. Dan di luar rumah, selain kemunculan Ye Beijing yang tiba-tiba, ada 5 tim orang lain yang khawatir, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi, apalagi siapa kecantikan ini tiba-tiba muncul di depan mereka. Pada akhir dinasti Qing dan Jenny melihat Ye Beijing hampir pada saat yang sama. Alisnya berkerut, dan setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dari belakang Xiao Yan perlahan berjalan keluar darinya, rambutnya tidak berangin, dan dia secara otomatis mengenakan jubah hitam yang cakap, yang tetap tidak berubah selama 10.000 tahun. Ye Beijing segera menjerit, yang mengejutkan semua orang, begitu tampan wajah Ye Beijing memerah, dan dia menutupi wajahnya dengan malu-malu ketika dia melihat tatapan Xiao Yan. King Mo dan Jenny melemparkan pandangan yang tidak baik ke Xiao Yan pada saat yang sama. Xiao Yan segera menyadari bahwa putri kedua segera tersenyum pahit, jangan salah paham, dia hanya temanku. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.